Terlalu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini. Tepatnya tanggal 9 Juni 2021, Alhamdulillah. Kembali kita bisa ketemu di acara Private BBS, yang dimana malam hari ini saya akan men-sharingkan kepada Anda bagaimana Anda bisa dengan mudah sekali membangun mitra baru di bawah Anda yang jumlahnya itu bisa puluhan bahkan ratusan Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti dari situ Anda akan mudah sekali untuk membangun dua pelanggan tetap. Anda akan mudah sekali membangun dua elang sejati. Ya, kenapa sih Bapak Ibu harus membangun dua elang? Karena di bisnis ini sekali lagi, ya, saya tidak mengajak Anda untuk kerja selamanya. Saya hanya mengajak Anda untuk kerja itu 1 sampai 2 tahun, maksimal itu 3 tahun, maksimal. Setelah itu nggak usah kerja lagi. Ya, kasar kata Anda tidur sekalipun, bagaimana uang terus mengalir tiap bulan. Itu yang kita akan ciptakan di bisnis ini, Bapak Ibu. Makanya yang kita bangun di sini bukan konsumen, ya. Sekali lagi bukan konsumen, tapi bagaimana membangun pelanggan tetap, ya. Anda tahu ya pelanggan ya, pelanggan tetap itu, ya, mau pindah rumah, mau pindah provinsi, mau pindah negara, ya, itu tetap akan menghasilkan omset buat Anda tiap bulannya. Tapi yang namanya konsumen, begitu dia pindah rumah, pindah alamat, pindah provinsi, apalagi pindah negara, maka Anda akan kehilangan omset daripada konsumen tadi. Ya, itu udah pasti Bapak Ibu. Karena apa? Otomatis dia akan beli di tempat yang dekat dengan dia gitu loh. Ya, nggak mungkin ya belinya di tempat Anda gitu loh. Ya, buang-buang waktu buat mereka gitu. Tapi kalau namanya pelanggan tetap, mau pindah rumah, mau pindah alamat, mau pindah hari ini provinsi sekalipun, mau pindah negara sekalipun, maka ya tiap bulan itu akan menghasilkan omset buat Anda. Ya, itu yang akan kita bangun di bisnis ini Bapak Ibu. Sehingga kalau Anda bisa membangun pelanggan tetap, ya, ini akan menjadi sebuah apa ya, bisnis yang sangat luar biasa yang nantinya bisa Anda wariskan. Ya, mungkin awalnya Anda cuma bisa membangun dua pelanggan tetap. Tapi dua pelanggan tetap ini kan nanti juga membangun dua pelanggan tetap masing-masing. Jadi Anda punya 4 pelanggan tetap di generasi dua Anda. Ya, kalau yang dua pelanggan tetap di awal tadi namanya generasi satu. Generasi satu itu siapa? Orang yang Anda ajak langsung. Generasi dua itu siapa? Orang yang diajak oleh generasi satu. Ya, dan seterusnya sampai generasi 20. Ya, Anda tahu nggak berapa total pelanggan tetap Anda kalau Anda akumulasikan dari generasi 1 sampai 20, Bapak Ibu? Ya, kalau Anda hari ini mencontohkan dua pelanggan tetap saja, itu Anda punya 2 juta pelanggan tetap. Bayangin kalau Anda punya 2 juta pelanggan tetap, ya, berapa omset Anda tiap bulan dari bisnis PPOB, dari bisnis travel, dari warung Cimo, dari yang namanya iklan baris, belum nanti misalkan umroh haji, belum nanti properti, belum nanti kesehatan. Berapa omset Anda? Ya, berapa omset Anda? Ya, maka di sini Bapak Ibu sekali lagi, ya, di bisnis ini yang terpenting bukan Anda gaptek atau tidak, bukan masalah bisa atau tidak. Masalahnya Anda itu mau belajar nggak bagaimana untuk membangun dua pelanggan tetap tadi. Kalau hanya sekedar membangun konsumen, ya sekali lagi Bapak Ibu ya, saya ulangi. Kalau hanya membangun konsumen, membangun mitra baru, maka sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu yang namanya sistem. Sekali lagi, nggak perlu yang namanya sistem. Ya, itu yang perlu Anda garis bawahi. Tapi kalau Anda mau bangun pelanggan tetap dari generasi 1 sampai 20, ya kan, maka Anda wajib menggerakkan bisnis Anda dengan sistem. Itu wajib Bapak Ibu, nggak ada pilihan lain. Kalau Anda menggerakkan bisnis ini dengan diri Anda, itu artinya Anda jadi Superman. Ya, sering di training maupun privat, saya sudah sering memberikan informasi ataupun sharing kepada Anda, di bisnis ini jangan jadi Superman. Karena kalau Anda jadi Superman, maka Anda akan kehabisan waktu, Bapak Ibu. Anda akan kehabisan waktu, tenaga, biaya.
Ya, kenapa? Karena yang Anda pimpin ini bukan 2, 3, 4, 5, 10 orang, 20 orang, Bapak Ibu. Ingat, yang Anda pimpin nanti itu jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Sementara Anda cuma punya 2 tangan, 2 kaki. Anda cuma punya waktu 24 jam. Sementara sudah Anda pakai mungkin beraktivitas sehari-hari sekian jam, Anda istirahat sekian jam, apa mungkin Anda bisa menghandle satu-satu kalau jumlah member Anda itu di atas 100 orang? Ya, nggak usah ngomongin ribuan lah, ratusan. Apakah Anda mampu, Bapak Ibu? Oke lah, kalau di bawah 20 Anda masih bisa ya mentraining mereka satu-satu, memprivat mereka satu-satu, memberikan konsultasi satu-satu. Mungkin Anda masih bisa kalau di bawah 20 orang. Tapi masalahnya kalau sudah di atas 20 orang Anda mampu atau enggak? Ini yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya, ingat ini bisnis jaringan. Ya, Anda harus paham Bapak Ibu. Jadi Anda itu bukan berada pada bisnis konvensional. Anda itu bukan dagang, bukan jualan di bisnis. Ya, sekali lagi saya ulangi, di bisnis ini Anda harus satu mindset dengan kita. Ini bisnis jaringan. Yang fokusnya itu membangun aset. Asetnya itu siapa? Pelanggan tetap, bukan konsumen, bukan mitra baru, tapi elang sejati. Itu yang harus Anda garis bawahi. Ya, nah kebanyakan kenapa banyak orang yang gagal di bisnis jaringan? Kenapa Bapak Ibu? Ya karena Bapak Ibu fokusnya membangun mitra baru. Karena Bapak Ibu fokusnya membangun konsumen tanpa memperdulikan yang namanya sistem. Ya, Anda memposisikan jadi Superman. Itulah kenapa banyak orang tidak sukses di bisnis jaringan. Ya, itulah kenapa banyak orang hari ini hanya cuma bisa membangun mitra baru. Kalau membangun mitra baru Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa membangun mitra baru 20, 30, 40, 60, 70, 80. Tapi nyatanya di bisnis ini, ya di bisnis jaringan Cimo ini yang modalnya cuma 38.000 dengan bisnis yang sangat keren, ya kan? Kenapa sangat keren? Karena bisnis Anda ini bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok itu apa sih Pak Trian? Mau join atau nggak join, tetap pasti akan yang namanya belanja token, pasti. Join nggak join pasti ngisi pulsa. Join nggak join pasti beli yang namanya beras, minyak goreng, sabun, sampo, pasti. Join nggak join pasti beli tiket pesawat, tiket kereta. Join nggak join. Nah sekarang kalau masalahnya seperti itu, ya tinggal pilih kan, mau jadi konsumen atau jadi pengusahanya kan gitu loh. Anda mau jadi objek atau subjek gitu loh. Kalau sudah berkaitan dengan kebutuhan pokok gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Lah kalau dengan bisnis yang sangat keren, dengan marketing plan yang sangat keren, dengan sistemnya sangat keren, ya kan? Yang sudah sangat teruji dengan modalnya sangat kecil, ya kan? Kalau Anda sampai nggak bisa sukses di Cimo, Bapak Ibu, itu gara-gara apa sih Bapak Ibu? Ya gara-gara Anda tidak on system, itu saja. Gara-gara Anda memposisikan diri Anda itu dari Superman. Segalanya harus Anda yang handling. Salah. Harusnya sistemlah yang menggerakkan itu semua. Maka disitulah kenapa kita butuh pelanggan tetap. Karena yang tahu sistem itu hanya elang sejati, Bapak Ibu. Sekali lagi, yang tahu sistem, yang tahu bisnis ini harus digerakkan dengan sistem itu hanya pelanggan tetap. Bukan mitra baru, bukan konsumen. Ya, jadi ciri-ciri yang gampang orang yang serius membangun aset adalah dia ngerti caranya membangun bisnis ini. Dengan cara apa? Dengan cara membangunnya dengan sistem, Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu apa? Ya, sistemnya itu hari ini ya itu ada 5. Walaupun kemarin ada 6, sementara saya manfaatkan jadi 5 karena Facebook berbayar lagi ada perbaikan. Sementara hari ini kita ada 5. Yang pertama, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Kenapa sih kok harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda, Bapak Ibu? Karena di bisnis ini tuh modalnya kecil, Bapak Ibu. Udah modalnya kecil, nggak ada bosnya, nggak ada atasannya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang bisa memaksa Anda, nggak ada yang bisa marahin Anda, nggak ada yang bisa hari ini apa ya, ya ngomelin Anda, nggak ada, Bapak Ibu.
Sekalipun itu sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, nggak ada yang berani. Nggak ada. Dan memang nggak boleh. Dan memang nggak ada yang berani. Yang bisa memarahin Anda, yang bisa hari ini ngomelin Anda, yang bisa maksa Anda itu siapa? Impian Anda. Nah, bukti Anda itu serius dengan impian Anda itu apa sih Bapak Ibu? Anda buktikan kepada impian Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Gitu loh. Kalau Anda bikin surat pernyataan bermaterai saja, Anda tidak bisa Anda wujudkan, tidak bisa Anda hari ini praktekkan, apalagi Anda menjalankan sistem kedua, ketiga, sampai kelima, Bapak Ibu. Membuat surat pernyataan bermaterai kan tinggal hari ini Anda tulis, pakai manual juga bisa di buku tulis, atau Anda ngeprint, Anda beli materai, tanda tangan. Kalau yang seperti itu Anda masih alasan, ya, masih ngeluh, masih protes, masih menunda, maka Anda nggak usah hari ini mikirin sistem kedua sampai kelima, karena Anda udah pasti nggak akan bisa menjalankan. Karena yang gampang aja Anda nggak bisa. Ya. Jadi kalau impian Anda itu bisa ngomongnya kan begini, lah yang gampang saja, kamu nggak peduli sama saya, kamu nggak mentaati saya. Impian Anda itu kan bosnya Anda. Impian Anda itu kan atasan Anda. Kalau mereka bisa ngomong nih, Anda kan pingin memberangkatkan haji orang tua Anda kan? Anda kan pingin melunasi hutang kan? Anda kan pingin memberangkat pingin menyekolahkan anak sekolah terbaik. Anda pingin punya rumah sendiri kan? Lah itu kalau bisa ngomong, pasti mereka ngomong Bapak Ibu. Gimana sih katanya pingin lunasi hutang, mau bikin surat pernyataan bermaterai aja masih alasan. Lah gimana hari ini bisa lunasi hutang? Katanya mau memberangkatkan haji, ya kan? Lah kalau bikin surat pernyataan bermaterai aja nggak dijalankan, ya? Gimana katanya mau serius mewujudkan impiannya? Katanya ingin mewujudkan impian saya ini. Ternyata faktanya di lapangan tidak ada keseriusan. Nah itulah kenapa banyak yang gagal Bapak Ibu. Sebetulnya nggak hanya di bisnis jaringan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh dah. Tetangga Anda, teman Anda, coba tanya. Pak, pingin nggak memberangkatkan haji orang tua Anda tahun depan? Pasti semua jawab pingin. Pak, pingin nggak melunasi hutang? Pasti pingin. Semua orang kalau ditanya yang seperti itu, pasti pingin semua. Tapi kenyataan faktanya, ya, bertahun-tahun kok nggak terwujud, kenapa? Kenapa kira-kira? Ya karena mereka tidak berani membayar harganya, Bapak Ibu. Mereka kasar kata itu cuma ngomong doang, gitu loh. Ya, nggak berani membayar harganya, nggak mau fight, gitu loh. Ya, contoh kecilnya tadi bikin surat pernyataan bermaterai saja itu tidak dibuat, apalagi menjalankan sistem kedua. Tahu nggak sistem kedua itu apa? 7 langkah sukses. 7 langkah sukses itu Anda sudah mulai bersinggungan dengan prospek. Anda sudah bersinggungan dengan orang lain di mana gesekannya itu tidak semua orang bisa melewati gesekan itu loh Bapak Ibu. Waktu Anda promosi, ya Anda bisa nggak melewati gesekan waktu promosi? Anda dikatakan orang gila, Anda akan dikatakan penipu, Anda promosi di grup Facebook ternyata ada yang komen, ah ini orang gila nih, ya bahasa binatang keluar semua. Anda bisa nggak menghadapi gesekan seperti itu? Ya, itu waktu promosi nih, itu masih belum seberapa, naik lagi waktu presentasi. Anda bisa nggak menghadapi gesekan waktu presentasi? Anda itu di-PHP-in tuh sama yang Anda presentasi. Anda presentasi nih hari ini, terus dia janji nih, sore mau transfer, 2 hari mau transfer, besok mau transfer. Faktanya sore nggak transfer tuh, besok nggak transfer tuh, 2 hari nggak transfer, seminggu nggak transfer, sebulan nggak transfer. Jadi Anda di-PHP-in, ya. Ya, Anda sudah berharap dia transfer, ternyata nggak transfer. Waktu Anda presentasi, mau dilaporin polisi. Anda dikatakan penipu, tak laporin polisi loh. Anda bisa nggak melewati gesekan seperti itu, Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu dari awal nih, khususnya buat mitra baru. Ya. Udah saya alamin, Pak. Nah, yang ngomong ini udah makanan tiap hari nih.
Kalau Anda sudah punya ilmunya, Bapak Ibu, yang kayak gitu-gitu itu udah makanan tiap hari. Ya, buat mitra baru, kenapa saya harus ngomong ini? Ya, supaya Anda itu bisa melewati itu dengan mudah. Caranya, Anda harus punya ilmunya. Kalau Anda nggak punya ilmunya, menghadapi yang kayak gitu-gitu, Anda sudah pasti akan ngedrop. Ya, udah pasti Bapak Ibu. Sesemangat Anda 45 sekalipun nih waktu saya tanya, waktu Anda bergabung Anda punya semangat 45 kan. Tapi waktu Anda promosi di grup Facebook, di WhatsApp, ya di Instagram, begitu Anda dapat komen seperti itu, saya yakin tuh seminggu Anda sudah nggak ada di bisnis ini kalau Anda nggak tahu ilmunya. Sudah pasti nggak akan ada. Ya, yang awalnya semangat 5 itu langsung melempem semangatnya gara-gara kena gesekan seperti tadi. Apalagi kalau Saya gesekan EGP aja, Pak. ya. EGP. Nah, nah itu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah ngerti ilmunya. Ya. Kalau Anda pingin seperti leader-leader Anda yang seperti itu sudah makanan tiap hari. Anda harus ngerti ilmunya dulu. Ya, ya Bapak Ibu sekali lagi. Kalau promosi itu kan Anda belum berhadapan satu lawan satu kan. Tapi kalau presentasi itu kan Anda satu lawan satu Bapak Ibu. Follow up itu Anda satu lawan satu loh. Ibaratkan perang itu Anda satu lawan satu. Ya. Nah, kuat nggak Anda ngadep gesekan itu? Ya, itu sistem kedua loh Bapak Ibu. Itu sistem kedua, itu langkah ke-5 ya. Langkah kelima itu Bapak Ibu tuh akan promosi presentasi itu di 7 langkah sukses. Ya. Naik satu tingkat lagi apa? Waktu Anda memimpin tim, Anda sudah dapat mitra baru nih. Anda berharap mitra baru Anda itu mengikuti seperti yang Anda contohkan. Artinya Anda itu sudah out system nih. Ya, Anda sudah jadi elang sejati nih. Anda sudah out system. Dapat mitra baru join hari ini. 3 hari sudah dikasih tahu untuk menjalankan sistem, ternyata nggak jalankan sistem tuh, malah protes, malah banyak alasan. Nah, Anda kuat nggak menghadapi gesekan seperti itu? Padahal itu bayi yang Anda lahirkan sendiri loh. Ibaratkan mitra baru itu kan bayi Anda melahirkan anak kan, ya kan? Nah, anak Anda itu tidak ngikutin apa yang Anda buat di aturan rumah Anda gitu loh. Anda kan membuat sistem nih di rumah Anda. Nah, ternyata putra-putri Anda nggak ngikutin sistemnya. Nah, kuat nggak Anda menghadapi gesekan seperti itu? Ya, mungkin kalau Anda masih bisa lolos promosi, gesekan promosi Anda lewat mungkin, karena memang belum ada berhadapan. Presentasi Anda sudah berhadapan satu lawan satu, tapi kan mereka belum dalam satu rumah dengan Anda. Mereka masih di luar rumah. Tapi kalau yang namanya mitra baru, itu kan sudah berada dalam satu rumah dengan Anda. Ibaratkan putra-putri Anda tadi. Lah gimana kalau Anda hari ini punya putra-putri yang nggak bisa diarahin? Padahal jelas-jelas Anda itu sebagai orang tua sudah ngasih contoh yang baik. Anda sudah membuat surat pernyataan bermaterai, Anda sudah menjalankan 7 langkah sukses BBS, Anda sudah menjalankan 5 kebiasaan core leader, Anda sudah membuat buku 7 checklist BBS, Anda sudah bikin laporan harian. Tapi faktanya mitra baru Anda, sebagian besar itu tidak mencontoh Anda. Nah, masalahnya Anda kuat nggak menghadapi seperti itu? Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang gagal dalam hidupnya? Bukan hanya di bisnis jaringan. Kenapa banyak orang tidak sukses dalam hidupnya? Kenapa tiap lebaran nggak berubah-berubah? Ya ini, karena setiap dapat gesekan, langsung down. Dapat gesekan, langsung nyerah. Dapat gesekan, langsung mutung. Ya kan? Langsung menjustifikasi dirinya nggak bisa sukses. Wah, susah nih. Wah, sulit nih. Wah, kayaknya nggak cocok nih, gitu loh. Anda langsung menghakimi diri Anda, gitu loh. Padahal mau di bisnis apapun, Anda akan menghadapi gesekan itu. Memang kalau Anda nggak di bisnis jaringan, Anda nggak menghadapi gesekan seperti itu, Bapak Ibu. Contoh, Anda di bisnis konvensional, Anda jualan bakso, Anda jualan penyetan lele, Anda jualan mie ayam, Anda jualan baju, sepatu. Memang Anda yang Anda buka lapak nih, memang semua yang lewat lapak Anda beli semuanya. Yang lewat depan apa
rombong Anda, beli penyetan Anda, beli bakso Anda, kan enggak juga gitu. Banyak yang beli atau banyak yang enggak beli? Lah kalau Anda sudah tahu ya sunatullahnya bisnis seperti itu, kenapa kok Anda menjalankan bisnis jaringan jadi melempem gitu mental Anda? Dapat gesekan seperti itu. Ya, faktanya di bisnis konvensional juga berlaku seperti itu. Memang pengusaha-pengusaha sukses itu tidak melewati itu, Bapak Ibu. Mereka jatuh bangun, Bapak Ibu. Ya, untuk mencapai puncak kesuksesan mereka punya income miliaran tiap bulan itu enggak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Mereka itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, gagal jatuh, jatuh bangkit, jatuh bangkit kayak gitu. Ya, jadi bisnis jaringan maupun bisnis konvensional itu sama, wong pun toh bisnis sama-sama membangun omset, sama-sama membangun konsumen, sama-sama membangun pelanggan tetap. Anda di bisnis konvensional juga membangun konsumen, juga membangun pelanggan tetap, Anda di bisnis jaringan juga membangun konsumen, membangun pelanggan tetap. Cuma bedanya nih, kalau Anda memposisikan sebagai pedagang, Anda fokusnya bangun apa? Konsumen, Anda bekerja untuk uang. Beda kalau Anda jadi pengusaha. Kalau pengusaha, ya kan fokusnya bangun pelanggan tetap, bangun aset. Makanya pengusaha-pengusaha itu bangun sistem Bapak Ibu, gitu loh. Bangun sistem yang harus dijalankan oleh direkturnya sampai karyawan terbawah. Direktur, ya kan, manajer, supervisor sampai karyawan terbawah itu harus menjalankan sistem yang dibuat, gitu loh. Itu pengusaha. Sehingga pengusaha itu nggak perlu datang ke kantornya, cukup di rumah jalan-jalan, yang penting hari ini sistem dijalankan oleh hari ini direktur sampai karyawan, selesai. Sama di bisnis jaringan juga begitu. Anda mau punya member di Aceh sampai Papua, di luar negeri, di Hong Kong, Taiwan, sepanjang Anda menjalankan mereka menjalankan sistem, Anda tenang Bapak Ibu. Nggak perlu Anda datangin mereka ke Aceh, ke Papua, ke NTT, ke Hong Kong, nggak perlu. Karena apa? Karena mereka sudah menjalankan sistem yang Anda jalankan juga gitu loh. Anda datang ke pertemuan, mereka juga datang pertemuan. Mereka promosi, mereka juga promosi. Anda presentasi, mereka presentasi. Anda konsultasi, mereka juga konsultasi. Mereka bikin buku 7 checklist, mereka bikin buku 7 checklist. Anda bikin laporan harian, mereka juga bikin laporan harian. Dan nggak perlu Anda dorong-dorong, nggak perlu Anda inget-ingetin, nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu Anda teleponin, nggak perlu Anda datangin ke rumah. Karena apa? Karena mereka sudah tahu caranya membangun bisnis ini. Karena mereka elang sejati. Mereka bukan ayam, mereka bukan konsumen, mereka bukan mitra baru. Kalau yang namanya elang Bapak Ibu, itu sudah ngerti ya bahwa bisnis ini itu harus digerakkan dengan sistem. Apa? Surat pernyataan bermaterai, 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader aktif, buku 7 chapter GBS, buku laporan harian. Selesai. Ya, ya. Itu yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Ya. Walaupun Anda tinggal di depan rumah saya, tapi kalau Anda tidak on sistem Bapak Ibu, Anda tidak akan kemana-mana di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi walaupun Anda hari ini di Jakarta, di Lampung, di mana Larantuka, ya kan, mau di Balikpapan, mau di Taiwan, mau di Hong Kong, mau di Arab Saudi, mau di Aceh, ya kan, mau di Semarang, mau di mana, Ponorogo, Sidoarjo, di Gresik, sekalipun Anda nggak saya temui, nggak saya telepon, nggak saya WhatsApp, tapi saya yakin kok, kalau yang namanya elang sejati, itu udah pasti akan menjalankan sistem. Nggak perlu saya dorong-dorong. Kayak hari ini, leader Anda. Saya nggak perlu hari ini telepon Pak Nawir, telepon Pak Sumintan, telepon Bu Nur Aini, telepon Bu Nuri. Nggak perlu saya teleponin mereka. Saya nggak perlu hari ini WhatsApp mereka berkali-kali, ya kan, ke Pak Rizky, ya kan, ke Pak Agus, Bu Siti Kastin, nggak perlu, Bu Widi, ya, nggak perlu Bapak Ibu, ke Bu Eis, ya kan, nggak perlu. Karena apa? Karena mereka sudah jadi elang sejati Bapak Ibu. Kalau sudah jadi elang sejati itu, ya, mereka itu, ya kan, ngerti caranya memimpin tim, ngerti caranya menggerakkan tim, ngerti cara membangun tim. Gitu Bapak Ibu. Ya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang terpenting di bisnis ini sekali lagi apa? Impian Anda. Ya, big why-nya apa sih di bisnis ini Bapak Ibu? Apakah memberangkatkan haji orang tua Anda itu betul-betul impian Anda? Melunasi hutang itu apakah benar-benar impian Anda Bapak Ibu? Coba Anda malam hari ini tafakur lagi. Coba Anda review lagi. Coba Anda merenung lagi. Karena kalau ini nggak beres, big why-nya nih, ya Anda nggak akan mungkin bikin surat pernyataan bermaterai Bapak Ibu. Anda nggak akan mungkin jalankan 7 langkah sukses. Anda nggak akan fine, Anda nggak akan senang, ya kan, menjalankan buku 7 face, buku laporan harian. Anda akan terbebani Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah ketemu nih, Anda akan fun, Anda akan happy, Anda akan fight, Anda akan semangat tiap hari untuk menjalankan bisnis ini. Karena Anda tahu bahwa inilah yang akan bisa mewujudkan impian Anda. Ya, karena sistem inilah yang akan membuat Anda punya aset, ya kan, 2 alang sejati sampai nanti generasi 20 Anda punya 2 juta alang sejati. Ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, untuk bagaimana teknisnya membangun mitra baru, Anda lihat rekaman dari Rebo, ya, minta link rekamannya kepada sponsor leader Anda. Kalau nggak punya, minta ke saya tentang Facebook marketing. Anda pelajari berulang-ulang, Anda catat, Anda praktekkan, yang nggak jelas konsultasikan ke saya atau ke leader Anda. Jadi kalau Anda nggak belajar, berarti Anda nggak mungkin konsultasi. Itu saja. Tapi kalau Anda jadi elang, nggak perlu saya suruh, nggak perlu disuruh leader Anda, sponsor Anda, udah pasti besok lihat rekaman Facebook marketing. Anda catat, Anda praktekkan, nggak jelas konsultasi ke saya. Konsultasi ke leader Anda. Karena semua bahan sudah kita siapkan. Ilmu sudah kita berikan, bahan sudah kita siapkan, tinggal Anda. Mau nggak mempelajari itu semuanya? Ya, di rekaman-rekaman yang sudah saya berikan. Kalau perlu Anda minta sekalian rekaman hari Jumat sama rekaman hari Senin. Ya, itu Anda minta Bapak Ibu. Ya, hari Jumat itu tentang WhatsApp marketing, bagaimana bangun 100 agen PPOP, bagaimana promosi di offline, Instagram, TikTok, sama snack video. Nah, itu hari Jumat. Hari Senin itu tentang potensi bisnis ini. Mulai marketing plan, iklan baris, PPOP, travel, warung Cimo, ya, itu semuanya di hari Senin. Sistem BBS itu semua hari Senin. Ya, cara kerjanya bagaimana hari Senin. Ya, semua sudah saya berikan, bahan sudah saya siapkan, ibaratkan perang, tinggal Anda berlatih. Ya, ini Anda mau masuk final nih. Ya, sebelum final sepak bola itu kan Anda berlatih dulu. Kalau Anda mau masuk final bulu tangkis itu kan Anda belajar dulu kan, berlatih terus setiap hari. Nah, ilmunya, bahannya sudah disiapin. Pelatihnya sudah ada leader Anda, ada saya. Nggak perlu Anda khawatir. Sekali lagi, ilmu sudah siapin, bahan sudah siapin, senjata sudah siap, peluru sudah siap. Tinggal Anda mau nggak mempelajari ilmunya. Pelatihnya sudah ada, saya sama leader Anda akan mendampingi Anda tiap hari. Yang nggak jelas, konsultasi, konsultasi, konsultasi. Jangan ditunda-tunda. Supaya Anda segera bisa menguasai ilmunya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda. Terakhir, sekali lagi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk saya diberikan kesehatan, supaya segera fit, segera pulih, supaya saya bisa setiap training bisa menemani Anda, setiap privat bisa menemani Anda. Lagi atas doanya Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah mendoakan saya sampai malam hari ini bisa isi training pada Anda semua. Sekali lagi terima kasih atas doanya Bapak Ibu ya. Oke, kita ketemu nanti hari Jumat. Saya akan memberikan poin-poin penting kepada Anda semua hari Jumat supaya Anda bisa betul-betul sukses di sini ya. Sukses buat Anda semuanya. Be Badas, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.